Nah, kita akan masuk ke yang namanya members plan ya. Jadi afiliasi plan namanya. Ini akan dibawakan leader yang nggak kalah hebatnya ya, upline-nya Pak Syekh ternyata. Itu Pak Lukas, Pak Lukas Andrian. Waktu dan tempat silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Pak Norton dan juga terima kasih Pak Sheikh Firdaus ya Siap. atas presentasinya yang sangat semangat karena saya lihat tadi udah dipresentasikan udah masuk ke plan kedua ya sebetulnya. Jadi kalau kita upgrade sebenarnya upgrade itu juga nggak bayar sebenarnya kalau menurut saya loh ya. Karena kita sebetulnya konsepnya cuman beli produk atau beli training atau seminar atau franchise daripada Sinopi. Kita dapat produk ya, atau kita bisa pilih juga training seminar, kita juga bisa pilih token koin ya yang bisa ditransaksikan nantinya. Terus kita juga mendapatkan suatu poin ya untuk nanti ditukarkan pada share atau saham ketika go public, mungkin 5 atau 6 tahun lagi. Artinya kita nggak rugi di sini gitu loh. Ya. Kita selain dapat produk, kita juga bisa klaim atau tukar dengan hak untuk membeli saham Sinopi ketika dia go public. Oke? Jadi di sini banyak orang tanya saya, Pak Lukas, ini apakah macam kayak MLM? Saya bilang sebetulnya enggak 100% ya. Jadi artinya ada e-commerce-nya, ada franchise-nya, ada trainingnya, ada sekolah online, universitas. Ini sebetulnya sudah mirip holding company ya. Jadi CEO kita, Dr. Semin bilang, bisnis apa yang paling bagus di dunia? Pada bingung jawabnya, saya juga bingung ya kan apa ya. Dia bilang holding company, ya kan? Ya saya pikir masuk akal juga gitu. Jadi satu bisnis yang ada di Sinopi sebetulnya bukan MLM, bukan e-commerce, tapi suatu holding company. Suatu bisnis yang melingkupi hampir semua bisnis online di dunia. Tadi Pak Firdaus bilang, ya kalau kita belanja yang itu bisa juga sama tetangga kita. Nggak apa-apa, tetangganya diajak juga kan bisa juga. Tetangganya yang jualan boleh juga kan. Tadi saya betulin sepeda, tukang sepedanya saya ajak gitu loh. Ya dia belum mau join karena dia bilang dia nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Nanti ada versi bahasa Indonesianya. Tapi dia tetap dalam grup ya, saya masukin grup. Jadi artinya plan Sinopi itu tadi sudah dijelaskan, ketika kita belanja produk Sinopi sebesar 650.000, itu kita di-upgrade-kan ya, dan itu berlaku terus begitu. Tadi yang plan pertama tadi jadi double, oke? Yang 10% jadi 20%, 40% jadi 80%, yang 2% 5 generasi ketika dia udah posisi GMS ya, itu jadi 4% 5 generasi. Jadi total 100% memang dibagi semua point value-nya. Terus kedua, plan-nya bisa dijalani Pak? Slide-nya. Nah, sistem bonus afiliasi ini, pertama tadi jadi double, terus kedua, kita ada bonus sponsor, ya atau istilahnya di sini disebut referral income, oke? Referral income itu kita memperkenalkan orang yang memang pertamanya gratis, lalu mungkin dia putuskan untuk belanja produk Sinopi, ya, atau service daripada Sinopi, atau token, dia tinggal pilih. Dia akan mendapatkan sekitar 20% ya, berarti sekitar Rp130.000. Oke? Itu akan masuk ke dalam walletnya. Terus itu dihitung sekali aja. Lalu ada bonus yang disebut bonus combo, atau sebetulnya kalau di umum disebutnya binary bonus ya, bonus pasangan combo. Yaitu kita akan mendapatkan sebesar 52.000 per pasangan ya, setiap titik kita dapat 3 titik ya setiap username. Jadi setiap titik itu ada 32 pasang per hari. 32 pasang. Jadi sekitar 1.664.000. Oke, kalau 3 titik per hari ya tinggal kali aja sekitar 4
4,9 juta, hampir 5 juta per hari ya. Dan ini menurut saya nggak susah gitu, karena biasanya jaringan itu kan kita kadang dapat spillover juga, kadang nggak dapat juga ya. Kita tinggal bangun kaki kiri dan kanan, kita taruh ya kan di placement view. Setelah itu dia akan terjadi pasangan gitu. Kalau misalnya full, kaki kanannya misalnya ada 10.000 misalnya, kaki kirinya ada 5.000, berarti ya kaki yang besarnya akan simpan. Per hari bisa sekitar hampir 5 juta ya, kalau kita hitung ya 4,9 lebih. Kalau sebulan tinggal kali aja 30 hari ya. Terus udah gitu ada bonus yang bonus yang kedua, yaitu dia kalau kita upgrade-nya satu account, dari satu username itu ada 3 account ya. Kita dapat lagi bonus matching sebesar 6 level ya daripada downline kita yang kita sponsor. Misalnya kita sponsor anggaplah 30 orang direct. Kebetulan ada 20 orang jalan gitu ya. Kita dapat 5% level pertama, level kedua 5% sampai generasi ke-6. Oke. Cukup besar ya ini. Berarti unlimited income ini. Kalau kita pandai ya bisa sponsor 300 orang misalnya ya. Ada 250 orang jalan sampai level 6 ya hasilnya bisa miliaran ya. Terus kalau kita upgrade 3 akun itu akan menjadi 10 generasi. Ya 10 generasi ini dalam sekali ya. Jadi artinya kalau misalnya tadi Pak Firdaus saya ajak gitu ya, kebetulan dia ngajak banyak orang. Walaupun saya cuma ngajak Pak Firdaus satu orang, satu kaki doang, tapi dia jalan gitu, dia dapat binary-nya, saya dapat 5% dari omset dari bonus combo dia. Kalau misalnya jaringan kedua dia bisa rekrut 100 orang misalnya, saya dapat lagi 5% sampai generasi ke-10. Anda bayangin gitu, hanya dari satu kaki dan satu orang yang saya rekrut, kalau dia rajin, kalau dia hebat gitu, ya saya jadi orang yang ketularan hebat gitu ya, padahal mah nggak hebat-hebat banget, cuma bisa rekrut 1 gitu. Jadi pincang pun kita nggak takut, yang penting kita ada yang kita rekrut di situ. Terus kedua dia ada bonus, nah ini sebetulnya nggak ada di tempat lain, bonus placement. Bonus placement di tempat lain tuh ada, ya ada, tapi dia ada syarat, harus kamu rekrut punya gitu, atau jaringan kamu. Di sini enggak. Jadi kadang-kadang ada faktor keberuntungan juga. Jadi mungkin upline-nya taruh 1 orang di bawah, mungkin saya taruh 1 orang di bawah Firdaus. Pak Firdaus nggak sengaja naruhnya juga gitu kebetulan. Kebetulan jalan gitu. Kebetulan jalan, atau 2 orang ya, kebetulan salah satunya jalan. Misalnya ada 10.000 orang, umpamanya. Ada 5.000 orang suatu saat upgrade. Pak Firdaus akan mendapatkan 3.600 kedalaman 20 level. Ya, berarti kalau ada 5.000 itu berarti 5.000 kali 3.600. Walaupun bukan Pak Firdaus yang sponsor, cuman spillover. Kemarin Pak Suris dari keturunan India dia ya, teman juga sih. Pak Lukas jelasinnya salah ini. Mana mungkin sih ada bonus kayak gitu, kita nggak kerja terus di spillover jalan. Saya bilang bener Pak. Lalu saya sampai harus print screen teman saya yang saya spillover yang belum sponsor 1 orang pun, bonusnya masuk tuh. Dia juga kaget juga, kok masuk ya Pak ya? Ya belum besar sih, paling 10 titik kalau nggak salah ya. Jadi 36.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai level 20, itu saya hitung sekitar 7,2 miliar lebih ya, hampir 7,3 miliar ya. Itu di sini ditulis 7,5 miliar ya. Jadi itu 1 titik. Ingat, Anda ada 3 titik. Kalau spillover berarti kena 2 titik gitu lah. Ya. Jadi kalau 2 titik itu Anda upgrade aja, Anda bisa dapat potensi income sekitar 13 miliar ya. Kalau 3 titik berarti 7,5 miliar kali 3. Berarti sekitar 23 miliar. Ya. Orang lain yang kerja gitu kan. Terus udah gitu bonus ini menurut saya ini kelihatannya kecil tapi dalam ya. Jadi menurut saya Anda pikirin aja. Makanya saya bilang, saya nggak perlu suruh orang upgrade. Dan saya nggak perlu kasih ingatin, kamu harus upgrade gitu.
Jadi kalau orang udah ngerti sistemnya, dia lihat banyak yang upgrade, walaupun spillover, dia akan upgrade. Kalau dia tidak, bagi saya juga tidak masalah gitu. Terus bonus kelima, itu dia ada sebetulnya ini macam kayak repeat order. Tapi dia repeat ordernya nggak dipaksa. Kalau misalnya Anda 45 hari mau repeat order, mau belanja produk Shinopi lagi, silakan. Oke? Namanya bonus loyalty. Dia ada income lagi sebesar kurang lebih 5% daripada repeat order, berarti sekitar 32.000 ya per titik. Terus udah gitu dia kedalamannya 10 generasi dari garis sponsor, ini harus sponsor. Dan kompres. Kompres itu artinya kalau misalnya level 1 nggak repeat order. Level 5 yang repeat order sama level 15. Nah, level 5 dan level 15 ini jadi level generasi 1 dan generasi 2. Oke, terus sampai 10. Nah, ini nggak dipaksakan kalau Anda mau, kalau Anda memang suka produknya. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya tetap ada bonus yang tadi Pak Firdaus jelasin itu nggak hilang ya, itu nggak ada syarat apa-apa itu kan. Yang penting you sponsor 10 orang. Terus yang saya lihat bonus sponsor tetap, bonus kombonya tetap, cuman bonus yang loyalty sama bonus matching kombonya yang enggak. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita upgrade ya, tadi saya ulang direkap lagi, kita dapat sponsor daripada downline kita yang upgrade sebesar 130.000, terus udah gitu bonus pairing atau bonus combo pasangan sebesar 52.000 per pasang, sehari 32 pasang, berarti 1.600.000 lebih ya. Terus udah gitu kita ada dapat juga 3 titik ya kan, dan ada bonus titik ya sebesar 3.600, 20 generasi spillover dihitung ya. Kalau Anda kerja juga ya lebih besar. Terus ada bonus RO, kalau ada RO ya, sebesar 10 generasi ya, kompres. Jadi kalau downline kita udah sampai ke luar negeri, udah sampai generasi nggak karu-karuan ya, kita juga udah dapat income misalnya, anggaplah 50 juta lah seminggu atau sebulan ya, ya belanja aja lah ya kan, nggak masalah gitu. Oke, lanjut ya, saya kira. Oke, di sini dijelaskan tadi kalau kita leadership bonus atau matching bonus yang 5% itu kalau kita upgrade-nya satu akun saja, ada 3 akun kita hanya mendapatkan 6 level, oke? Ini contoh aja ya, kalau kita cuma bisa merekrut masing-masing 4. Menurut saya kalau seumur hidup Anda cuma bisa merekrut 4, ya sebetulnya ya ini contoh ya, masing-masing rekrut 4. Anda bisa rekrut 40, bisa rekrut 400. Sebagai contoh aja, ada tim saya yang saya nggak sengaja juga, nggak langsung sih, punya tim di bawah gitu ya, saya juga nggak kenal. Dia dari Brunei, dia pribadi bisa sponsor direct 300 orang lebih dalam waktu mungkin 3 mingguan kali ya. Oke, mungkin dia pakai software atau apa. Jadi ini contohnya 4. Kalau 4, ya kalau kamu anggaplah rata-rata seorang dapat 1 juta ya. Bisa lebih, ini rata-rata lah ya. Hitung level pertama Anda dapat 200.000, kedua dapat kurang lebih 800.000, dan level ke-6 Anda sudah dapat bisa kurang lebih 200 jutaan. Bisa lebih, bisa kurang. Ini hanya contoh. Kalau Anda seperti kawan saya yang di luar negeri itu, dia bisa rekrut 300 orang, ya income-nya unlimited ya. Kalau oke, lanjut Pak. Kalau misalnya Anda upgrade-nya 3 titik, 3 akun Anda upgrade semua, maka Anda makan lagi 3 generasi yang lebih dalam lagi. Jadi 10 ya, sorry. Dari 6 menjadi 10 generasi. Oke, di sini kalau masing-masing rekrut 4 aja, ya, ini dicontohkan karena dianggap rata-rata orang bisa rekrut 4 lah ya kan. Ada yang 40, ada yang nggak bisa rekrut, ada yang 1, ada yang 300 tadi saya bilang. Saya juga rekrut ratusan orang karena saya merasa saya punya suatu
informasi yang bagus. Jadi memang saya harus kasih tahu teman-teman saya, ya, tersinggung kayak terserah mau saya keplak palanya, pokoknya lu harus join lah ya kan, karena ini bagus gitu. Kalau enggak ya dia rugi sendiri. Nah di sini Anda bisa dapat sampai 52 miliar ya, kalau di level 10, kalau seorang hanya bisa rekrut 4. Bagaimana kalau dia rekrut 400? Ya, saya rasa saya ada rekrut 400 orang ya dari 5 username saya ya. Saya juga nggak tahu lah ya dia mau jalan atau enggak. Saya sebetulnya sih orangnya nggak terlalu mau pusing gitu. Tetapi saya lihat ya ini satu-satunya network yang cukup generous ya, cukup kasih income yang cukup besar gitu. Terus kedua bisa dimulai dengan gratis. Bisa nggak modal, nggak mau upgrade, bisa dapat duit juga kan dari yang tadi plan pertama. Oke, bisa lanjut Pak ya. Jadi ini hanya contoh 52 miliar, tapi bisa juga lebih, ya kan? Oke. Nah ini bonus titik. Bonus titik itu kan tadi walaupun spillover dihitung, ya kan? Jadi ada 20 level ya. Contoh misalnya pertama level 1 ada 2 kali 3.600. Terus sampai level 10 masih kecil tuh, 3,6 juta ya. Tapi ini kan Anda nggak kerja pun Anda bisa dapat kalau memang yang di spillover itu kebetulan jalan. Oke? Jadi kalau ada udah lebih dari 1.000 orang yang upgrade ya di bawah Anda misalnya udah puluhan ribu, apakah Anda harus diingatkan untuk upgrade? Menurut saya lebih baik kalau Anda nggak upgrade, titiknya dijual aja. Sayang, karena ada yang mungkin mengerti gitu. Kalau memang dia nggak ngerti, saya ada 2-3 orang, dia sudah 6.000 orang lebih di bawahnya jalan, dan ada beberapa Grab, dia belum jalan. Saya bilang titiknya mau dijual nggak? Kalau mau dijual kita beli. Ya kita juga nggak terlalu perlu orang untuk terlalu meyakinkan orang dan harus maksa-maksa, lu upgrade gitu. Menurut saya nggak perlu. Gitu. Di bisnis ini beda. Dan bisnis ini menurut saya betul kata Dr. Jimmy, ya, nggak ada alasan gitu kamu untuk nggak join gitu loh. Ya. Dan saya juga orangnya agak sedikit, ya namanya saya orang finance, saya ngomong to the point aja kan. Mau tersinggung, mau itu terserah aja, kita jujur aja. Ada teman-teman saya, dia bilang, wah Lukas, lu jalanin sesuatu yang gratis, nggak ada gunanya, gini-gini. Saya bilang, ya kamu lihat aja nanti gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Hampir selesai ya. Jadi, tadi sampai level 20 ya, kita lihat kalau itu berjalan sampai level 20 itu bisa 3,7 miliar ya, 3,774. Oke, itu dari ini satu akun ya, dari satu akun ya. Berarti kalau dari 3 akun ya lumayan gitu kan. Terus nggak mungkin seorang leader yang bisa cari banyak orang, dia nggak mungkin nggak joinin anaknya, istrinya, anak keluarganya, dia pasti joinin juga gitu. Karena ada bonus titik ya. Saya join, jujur aja saya join 5 username ya. Kebetulan anak saya 3, istri saya 1, jadi 5 username berarti ada 15 titik ya. Dan semuanya akan dapat, sekarang semua sudah dapat bonus titik ya, kecil atau besar gitu ya. Jadi gratis ya, lu mau posting satu keluarga besar misalnya, ada keluarga besar kamu mau posting ya silakan aja gitu. Gratis ini kan nggak usah upgrade juga nggak apa-apa kan, dan bisa dapat duit gitu. Oke, jadi ini sangat menarik ya. Ada beberapa teman saya pertamanya ya saya postingin dia santai-santai aja gitu ya. Begitu dia, ih Kas dapat bonus nih. Dia juga bingung juga ya kan. Terus dia mulai jalanin gitu kan. Jadi kita nggak perlu maksa orang untuk upgrade, nggak perlu maksa orang untuk join, tapi kita kasihan sama dia. Kita harus kasih tahu dia bahwa ini beda gitu. Dan ada orang bilang, oh MLM ya. Saya bilang, what's the problem with MLM? Nggak ada problem, saya bilang. Semua bisnis di dunia ini, semua ada networknya. Asuransi, jualan mobil, jadi sales mobil di Astra. Itu kalau salesnya jualan, direkturnya atau supervisornya semua dapat duit gitu. Jadi artinya semua bisnis di dunia ini nggak terlepas daripada networking. Jadi hanya orang yang nggak ngerti bisnis saja, yang nggak ngerti prinsip distribusi bahwa nothing wrong with the MLM gitu. Multi level marketing itu di semua bisnis itu lakukan itu, distribusi,
wholesale sama gitu ya. Oke, lanjut Pak. Saya kira hampir selesai ya. Nah, ini loyalty bonus. Kalau Anda satu titik yang upgrade, Anda dapat 6 generasi daripada orang yang upgrade. Dan repeat order, artinya selama 45 hari. Nah, Anda nggak lakukan juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau Anda lakukan, maka Anda akan, kalau satu account, Anda akan dapat 6 generasi. Oke? Masing-masing kurang lebih 5% ya. Berarti ini contoh ya, ini contoh aja Anda cuma bisa merekrut 4 gitu ya. Ini contoh 4. Sampai level 6 itu 4.096 ya. Kali 32.500, Anda dapat 133 juta. Bagaimana kalau Anda bisa rekrut 400 orang di level pertama? Ya berarti income ini unlimited. Terus kedua, kalau ini juga kompres. Jadi kalau kompres itu artinya kalau level 2-nya nggak RO, level 3-nya RO jadi level 2 gitu. Jadi kalau kedalaman bisnis Anda sudah cukup dalam ya nggak ada masalah gitu kan. Terus kalau Anda 3 account di-upgrade, Anda bisa makan sampai dengan 10 generasi, oke? Nah ini income-nya tambah gede lagi gitu ya. Ini kalau masing-masing rekrut 4 aja. Padahal menurut saya kalau orang yang dapat duit biasanya tuh dia tambah rajin rekrutnya kan. Mungkin Pak Firdaus juga lebih dari 4 kan. Saya rasa ada kali 400, saya juga nggak hitungin lah, males juga kan. Jadi sampai level 10 itu Anda lihat masing-masing rekrut 4 aja loh contohnya loh. Itu bisa 14 miliar. Oke, udahlah nggak usah ngomong terlalu tinggi deh. Kita 10%-nya aja. Ya, 34 miliar 10%-nya masih 3,4 miliar per 45 hari. Oke. Jadi ini bisnis yang sangat bagus gitu loh. Ada orang bilang udah ketakutan kalau dengar RO aja ketakutan. Saya bilang kalau income combo sama income yang gratisan kamu yang level 1 itu 10 juta, emang problem bagi kamu 45 hari beli 650.000? Bisa ngitung nggak saya bilang ya kan? Jadi ya karena saya orang finance ya saya ngomong to the point aja gitu. Kadang-kadang ya terlalu saklek gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita bisa ngitung ya kita akan RO gitu karena jaringan kita udah besar. Ya, biasanya ya kita beli barang, kita mungkin suka atau kita buat demo contoh. Jadi kadang-kadang kita lihat ada ibu-ibu kita demo semangat banget dia tepuk tangan ya kita kasih lah produk contohnya kan supaya menyemangati gitu kan. Saya kira ini hanya dari satu bonus aja kalau hanya dicontohkan rekrut 4. Menurut saya hanya leader yang bodoh-bodoh aja yang bisa rekrut 4 gitu loh. Kalau leader cuma bisa rekrut 4 seumur hidupnya, itu bukan leader, Pak. Itu orang yang kebetulan lewat gitu loh. Jadi orang yang ya payah lah gitu ya. Nah, seorang leader dia pasti akan dapat duit, dia akan reinvest gitu dengan berbagai cara. Beberapa leader yang saya ajak di bawah, bukan saya ajak langsung ya, mereka invest gitu. Mereka invest di mana? Mereka bikin apa semacam kayak leads untuk mencari leaders, mencari apa namanya, dia ada softwarenya gitu ya, dia bayar Facebook mungkin, makanya dia bisa rekrut 400 sampai 300 orang dalam waktu 1-2 minggu. Nah bayangin kalau ini jadi gitu. Jangan sampai kita berleha-leha, nanti leader dari Afrika lah, leader dari Amerika yang nawarin teman-teman kita, dan itu sudah terjadi gitu. Oke? Ada yang tanya, Pak Lukas sudah dapat duit belum? Jujur aja sudah ya kan, tapi yang nggak besar ya kan. Cuman saya ngelihat bisnis ini, ya betul kata Pak Jimmy, walaupun kedengarannya kok sombong banget ya. Ya kelewatan lah kalau kamu sampai melewatkannya gitu. Itu aja sih. Terus ada orang yang masih tanya, legalitas gimana? Saya bilang legalitas itu berapa duit sih untuk bikin legalitas? Nggak ada harganya dibanding dengan income seorang leader aja gitu. Jadi dengan plan seperti ini, menurut saya terlalu apa ya, terlalu sederhana kalau kita tanya produknya apa sih? Legalitas gimana sih? Lu baca dulu plannya, lu ngerti nggak gitu? Ya, lu baca dulu konsep bisnisnya. Karena nanti menurut Dr. Jimmy itu nanti ada plan, ya
Di mana kita makan minum offline di franchise kita masih makan 20 generasi, Pak. Oke? 20 generasi. Jadi kita minum kopi di franchise-nya Sinopik, kita upline kita makan tuh 20 generasi ke atas, dibayar pakai poin. Poinnya itu untuk belanja atau belanja token. Jadi nggak menyalahi aturan gitu. Oke? Jadi dari situ aja kita bisa tahu bisnis ini adalah bisnis yang nggak bisa ditolak sebetulnya. Gitu. Jadi orang kayak saya aja ya, orang finance ya background saya. Jadi saya nggak ada kata-kata manis ya, lu saya marahin gitu kan. Dan saya juga nggak ada basa-basi gitu, karena kita kerja dulu juga profesional dan juga kita kaku ya, orang finance tuh kalau ngomong ada to the point aja lah ya kan. Saya juga orangnya sedikit kasar gitu kan, dan kita juga memang educated, tapi karena kita kerja di bidang sales, terus di bidang finance, ya di network juga sudah lama, Pak Jimmy juga kenal saya udah lama, ya kita lihat bahwa ini satu-satunya bisnis yang nggak bisa ditolak gitu oleh semua orang. Jadi kalau yang nolak itu aneh menurut saya. Gratis lu mikir gitu loh ya kan. Dan ini benar, ada orang India bilang memang pernyataannya kelihatannya terlalu arogan. Ya, tapi ini dia yang ngomong, saya kutip tuh. Shinopi 100 kali lebih bagus daripada Amazon. Loh, lu gila lu, Amazon gede gitu dibandingin sama Shinopi. Oke, kalau dari kacamata dia, ngapain juga saya kenalin Amazon ke Anda? Kan nggak ada gunanya. Hah? Ada gunanya saya kenalin Amazon? Pak Norton, masuk lu ke Amazon. Nggak ada gunanya, ya kan? Dan Amazon kalau kita pelajari itu jadi monopoli di Amerika, dan itu juga menjadikan orang seperti robot. Lihat YouTube-nya juga udah masuk kritik ya, di Amerika sendiri juga nggak disenangi karena dia membunuh banyak bisnis lain, dan juga dia menjadikan orang-orangnya seperti robot gitu loh. Lihat YouTube-nya, saya udah pelajari, 2 jam saya nonton. Jadi itu efeknya sangat negatif perusahaan-perusahaan raksasa itu, bukan saya ngejelekin. Ini orang Amerika sendiri yang bikin YouTube-nya. Dan YouTube-nya sangat bagus kayak film ya. Jadi kalau sampai terjadi dominasi seperti itu menjadikan orang kerja seperti robot gitu. Itu nggak bagus gitu. Dan itu harus ada desentralisasi. Terus ada orang bilang, Pak Lukas kita nggak nasionalisme. Saya bilang, siapa yang bilang nggak nasionalisme? Ini kan UKM dan sebagainya gitu loh. Jadi ya jangan pakai nasionalisme sempit untuk alasan-alasan yang nggak perlu juga gitu. Oke? Saya kira itu aja dari saya. Saya juga mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang nggak berkenan, dan saya juga nggak terlalu pusing juga, ya kan. Dan ini satu-satunya bisnis yang belum launch. Saya dengar dari Pak Jimmy di bawah saya ada 40 negara lebih katanya. Mungkin bukan saya yang dapat ya. Oke, saya kira dari saya sih selesai ya. Cuman ini mungkin rekapnya ya. Jadi kalau kita upgrade 3 titik ya 650 kali 3 ya kan, tapi kita RO-nya itu cukup titik atas aja kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga ya kan, masih dapat plan pertama, plan sponsornya masih dapat kalau nggak salah, combo bonusnya masih dapat. Gitu. Tapi kalau Anda dapat, anggaplah sebulan 15 juta, keterlaluan banget loh kalau lu nggak RO gitu kan. Terus walletnya juga saya make it simple ya, karena saya gini-ginian saya nggak mau terlalu detail juga. Dia ada semacam multi wallet ya, kita bisa lihat sendiri. Jadi 70%-nya masuk ke cash wallet ya, bisa ditarik. Oke. Terus 15%-nya register wallet, yaitu untuk register ya kan. Cash wallet itu disingkatnya bonus poin gitu kan ya. Kalau register wallet, register poin. Kebetulan saya udah praktekkan gitu kan. Terus produk walletnya nanti untuk belanja 5%. Jadi kalau kita udah dapat banyak kan ya kita belanja gitu kan. Terus 10%-nya multi wallet ya kan. Nah, yang 70% cash wallet ini kita bisa tarik ke rekening sesuai peraturan perusahaan. 3 hari kerja ya Pak Norton ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Ada yang nanya juga kebetulan. Terus kita juga yang cash wallet itu bisa juga untuk convert ke register wallet ya, jadi sebutnya register point. Saya udah lakukan itu. Nah itu kita juga bisa buat belanja gitu kan, dan kita juga bisa register wallet ditransfer. Gitu.
Tapi batas maksimal untuk posting orang itu 30% pakai register wallet dan 70% kita harus beli Zenopi Point. Jadi supaya perusahaan tetap ada cash flow gitu kan. Ini bagus juga gitu kan. Kalau 100% ya perusahaannya bisa bangkrut juga kan. Terus kita lihat di sini kita bisa WD nggak? Bisa gitu kan. Cash walletnya, oke. Waktu kita WD dia ada potongan 10% gitu. Jadi sehingga orang diharapkan lebih baik lu bangun jaringan aja deh, ya kan. Kalau enggak lu jual ke leader aja lah, ya kan. Tujuannya supaya perusahaan dan networknya berkembang, supaya juga gitu, supaya merchantnya juga senang, ya kan. Dan mungkin juga setelah kita dapat duit, seperti saya dapat duit, saya juga aja bisa jadi merchant kan. Jadi saya bisa belajar dagang lah sama Pak Norton, ya kan. Saya sebetulnya nggak ngerti dagang orangnya kan, saya cuma ngerti bangun jaringan. Terus saya juga network builder, ya kan, mungkin dengan cara yang berbeda karena saya nggak merayu-rayu orang, malah saya marah-marahin orang, ya kan, lu nggak join awas aja kan. Terus udah gitu yang multi wallet ini kalau nggak salah buat beli itu ya Pak ya, buat beli token segala macam ya. Buat macam-macam franchise, Juga buat beli restoran, beli ya. token ya. Ya. Jadi itu semacam 10%-nya multi wallet itu semacam kayak investasi di holding company ini gitu. Jadi nanti si Lukas yang nggak ngerti apa-apa, yang dulunya cuma kerja sama orang, ya kan, punya franchise kayak gitu kan menarik juga, ya kan. Saya lihat itu aja dari saya ya. Saya rasa ini simple dan saya selalu ya memang nggak pernah putus asa ya. Saya selalu targetin diri saya. Pokoknya hari ini saya harus capai minimal ada yang join dan grup saya tambah sekian. Kalau kita menargetkan diri kita sendiri tiap hari, jadi kita ngejar gitu loh. Ya, saya sengaja saya nongolin di Facebook ya, rada norak juga sih ya. Ini norak banget sih orang gitu. Tapi kan bikin saya ngejar gitu loh. Sebetulnya saya promosi juga gitu. Dan saya nggak peduli orang mau ngomong apa gitu. Ada teman bilang, lu nggak bakal sukses lah gini-gini. Ya emang gue pikirin ya kan, saya nggak sukses, lu juga nggak kasih gue makan kok, ya kan. Saya kasih sesuatu yang untuk membangun di sini. Ada satu downline saya nggak sebut namanya. Pak Lukas, saya udah pernah ikut 25 MLM Pak. Satu pun nggak ada yang sukses saya Pak. Gue bilang kasihan banget nih orang kan ya, udah ikut 25 lu ya. Kalau 30 dia udah sebulan, tiap hari dia ikut kan. Jadi dia nggak pernah sukses, dia bilang. Oke lah, saya bilang, kamu cobalah join di sini gratis, ya kan. Lalu saya ngajak siapa Pak? Ya lu kan join 25 MLM sebelumnya yang nggak pernah sukses. Ajaklah teman-teman kamu yang di sana. Saya bilang kan, yang mungkin nggak sukses juga atau mungkin upline kamu. Ya dia sabar gitu, dia ngajak gitu kan. Sekarang dia kalau nggak salah ada downline-downline-nya yang memang leader juga ya. Di daerah-daerah dia ada ribuan member loh. Dan dia udah sponsor pribadi ratusan juga loh. Jadi kalau dia sampai sukses, saya akan bilang, orang yang ngaku ya 25 kali ikut MLM, ikut network, nggak pernah sukses ya. Dia ngaku sendiri, bukan saya ngomong. Tapi bisa sukses di Shinopi, berarti kalau lu sampai nggak bisa, ya bingung juga saya gitu. Ya kan? Berarti Anda ya nggak tahu lah ya kan, artinya memang Anda kalah sama orang yang sudah 25 kali ikut nggak pernah sukses gitu. Dan memang MLM itu susah gitu loh. Makanya saya nggak suka juga join karena susah, saya tahu. Kalau di sini Sinopis saya lihat gampang gitu ya, karena entry barrier-nya gampang, joinnya gratis, bisa dapat duit gitu ya, semua orang bisa join. Kita bisa tolong orang yang mungkin juga susah gitu ya, lagi susah. Terus kedua, ini hard to copy. Bisnis itu penting hard to copy. Kalau Pak Norton sendiri besok bisa bikin percis kayak begini, Lukas bisa bikin kayak gini, ya easy to copy. Bisnis yang easy to copy itu nggak akan bertahan lama, Pak. Ya, contoh sekarang bilang, buka kafe, semua orang buka kafe sekarang. Di Harapan Indah, satu deret ruko itu rukonya ada 20, kafenya ada 10. Lu saingan lah di situ. Matilah kamu ya kan kalau bisnis yang easy to copy. Ini bisnisnya hard to copy. Ya, kalau rasanya gampang, besok kamu bikin aja kayak begini. Oke, jadi ini adalah masa depan ya. Ini adalah saatnya kita bisa bantu banyak orang. Itu aja sih yang dari saya. Kalau mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan cara ngomong saya memang berbeda karena saya juga bukan orang yang bukan orang marketing ya. Saya lebih ke arah orang finance background saya. Jadi saya ngomong to the point aja. Ini duitnya gede nih.
ya. Dan saya satu-satunya network yang saya belum launch. Saya rasa saya udah nggak perlu kerja lagi. Benar nggak Pak Norton? Iya, benar. Iya kan? Asal Pak Nortonnya menjalankan fungsinya gitu kan, manajemennya. Kecuali kalau saya stop hari ini, saya rasa perusahaan berjalan sendiri ya saya sudah aman. Jadi ya jangan diikutin cara-cara saya karena saya memang udah nggak cari downline. Ya, saya juga nggak cari orang gitu. Saya paling bantu-bantu aja. Dan saya ngomong pasti apa adanya. Makin kita nggak ada beban, biasanya makin enak ngomong. Gitu aja sih. Ya. Oke, thank you Pak Norton. Oke, terima kasih Pak Lukas, leader kita yang luar biasa. Ya, silakan.